kita jumpa lagi dan pada topik kali ini kita akan belajar tentang transformasi Laplace. Apa itu transformasi Laplace dan bagaimana hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini? Kita ingin tahu dulu ya, apa itu transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematik dan astronom bernama Pierre-Simon Laplace. Karena itu disebut persamaannya dengan persamaan Laplace atau transformasi Laplace. Nah, jika kita memiliki sebuah fungsi ft dan fungsi tersebut didefinisikan untuk semua t lebih besar dari 0, maka kita bisa mengatakan transformasi Laplace atau fs dari ft tersebut adalah integral 0 sampai tak hingga eksponen minus st ft dt. Atau kita bisa katakan bahwa fs ini adalah transformasi Laplace dari fungsi ft dan disimbolkan dengan L besar ya dari f. Atau kita juga bisa mengatakan bila kita memiliki sebuah fungsi ft, maka ft tersebut adalah inverse dari transformasi Laplace f. Jadi dalam hal ini bisa berlaku dua hal. Kalau kita punya ft, kita bisa mencari transformasi Laplace dari ft. Dan apabila kita memiliki sebuah persamaan yang merupakan bentuk transformasi Laplace, demikian juga kita bisa mencari ft-nya dengan cara menginverskan f Laplace tadi. Nah, sekarang kenapa kita belajar transformasi Laplace? Apa hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini? Kita sudah belajar persamaan diferensial simultan, kita sudah belajar PDB. Apa hubungannya? Jadi transformasi Laplace ini bisa mempermudah penyelesaian PDB atau kita sebut juga ODE, yaitu Ordinary Differential Equation atau persamaan diferensial biasa yang linier dan memiliki kondisi batas awal. Poin penting ya, bahwa persamaan PDB tadi harus memiliki kondisi batas awal. Nah, selain itu nantinya Laplace ini bisa mempermudah penyelesaian persamaan diferensial linier yang simultan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Selain itu juga dengan transformasi Laplace ini kita juga bisa menyelesaikan persamaan diferensial linier yang koefisiennya variabel, karena selama ini kita belajarnya hanya yang koefisiennya konstan. Untuk beberapa kasus khusus kita bisa menyelesaikan PDB linier dengan koefisien variabel. Atau kita bisa mengatakan juga untuk kasus lain nanti ketika kalian belajar misalnya di pengendalian proses, bahwa transformasi Laplace ini juga untuk mempermudah penyelesaian matematisnya. Jadi menarik ya, kita bisa mengatakan manfaat dari transformasi Laplace itu pertama adalah kita bisa menyelesaikan problem tanpa mencari dulu penyelesaian umumnya. Jadi kalau dari yang sebelumnya, dari sebuah kasus atau persoalan kita mencari penyelesaian umumnya dulu, kemudian kita menggunakan kondisi batas untuk mendapatkan penyelesaian khusus. Tapi dengan transformasi Laplace itu, kita tidak usah melewati step mencari penyelesaian umum. Kita bisa langsung mendapatkan bentuk penyelesaian khususnya. Karena syarat sebuah problem bisa diselesaikan dengan transformasi Laplace adalah sudah memiliki kondisi batas awal. Jadi dari awal kita sudah memasukkan kondisi batasnya. Kemudian yang kedua, kita nanti juga akan belajar mengenai fungsi step, atau kita sebut juga dengan fungsi Heaviside, atau kadang-kadang kita juga menyebutnya dengan fungsi tangga satuan. Nah, fungsi step ini berguna untuk kasus dengan input atau driving force yang tidak kontinu. Kita nanti akan belajar di materi selanjutnya tentang fungsi step ini. Nah, jadi bagaimana logika berpikir menyelesaikan problem PDB atau PDS dengan transformasi Laplace ini? Kita lihat di bagian ini. Ya, kita memiliki problem, kemudian problem tersebut dari awal sudah memiliki kondisi batas awal.
Nah, setelah itu dari problem yang kita punya, kita kemudian melaplaskan. Dari Laplace kemudian kita akan mengekspansikan menjadi bentuk-bentuk sederhana atau kita sebut dengan Heaviside expansion langkahnya, atau kita menggunakan metode pecahan fraksial. Kemudian setelah itu, setelah kita membuatnya menjadi bentuk-bentuk sederhana, kita akan melaplaskan balik atau kita dapatkan inverse-nya sehingga kita bisa mendapatkan YT atau solusi yang kita cari. Nah, sekarang kita akan mengenal atau belajar bagaimana sebuah fungsi ft bisa kita dapatkan fs-nya atau transformasi Laplace dari ft-nya. Kita akan lihat contoh-contoh berikut. Bentuk pertama yang akan kita lihat adalah ft sama dengan c. C ini adalah konstanta. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah ft. Nah, sekarang bagaimana bentuk Laplace dari ft ini? Kita akan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari, di mana Laplace dari sebuah fungsi ft didefinisikan dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st ft dt. Sekarang kita tinggal memasukkan nilai ft-nya yaitu c, sehingga kita bisa dapatkan bentuk integral dari eksponen min st adalah 1 min s e pangkat min st. Konstantanya keluar dan kita tinggal mengintegralkan dari 0 sampai dengan tak hingga. Maka kita dapatkan eksponen dari min tak hingga dikurangi eksponen dari 0. Eksponen dari min tak hingga ini adalah 0 dan eksponen dari 0 itu adalah 1. Jadi kita peroleh c per s. Jadi bentuk Laplace dari ft c yaitu c per s. Kita masuk ke bentuk yang kedua, di mana ft-nya adalah eksponen dari at. Maka transformasi Laplace dari eksponen pangkat at adalah integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st ft dt, dan kita masukkan, kita ganti ft-nya dengan eksponen at. Kita sederhanakan, kita peroleh bentuk yang seperti ini, dan sekarang kita integralkan. Kalau kita integralkan berarti menjadi minus 1 per s minus a e pangkat min s min at dari 0 sampai tak hingga, dan kita masukkan batasnya yaitu e pangkat min tak hingga dikurangi e pangkat 0. Eksponen dari minus tak hingga itu adalah 0 dan eksponen dari 0 adalah 1, sehingga kita dapatkan 1 per s min a. Jadi bentuk Laplace dari eksponen at adalah 1 per s minus a. Sekarang kita akan melihat bentuk yang ketiga, yaitu bentuk cos dan sin. Jadi ft-nya adalah cos at dan ataupun sin at. Nah, bagaimana dengan bentuk Laplace dari bentuk seperti ini? Kita akan mulai dari persamaan Euler, di mana eksponen dari AIT adalah cos AT plus I sin AT. Dengan berbekal persamaan Euler ini, kita akan Laplacekan persamaan dari ruas kiri dan ruas kanan. Jadi Laplace dari eksponen AIT adalah sama dengan Laplace dari cos AT plus I sin AT. Nah, kebetulan kita sudah belajar mengenai bentuk Laplace dari eksponen. Kalau eksponen Laplace dari eksponen AIT itu adalah 1 per s minus. Nah, kemudian yang di sebelah kanan kita pecah menjadi Laplace dari cos AT plus I Laplace dari sin AT. Kebetulan di sini I itu adalah konstanta ya, karena I itu artinya akar minus 1. Jadi kita bisa keluarkan dari bentuk Laplace-nya. Terus kemudian di ruas kiri saya kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari 1 per s min AI adalah s plus AI per s plus AI. Nah, kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, hasil dari perkalian di ruas kiri yaitu S plus AI per
S kuadrat minus plus A kuadrat, karena I kali I adalah min 1. Jadi min kali min yaitu jadi positif. Adalah Laplace dari cos AT plus I Laplace dari sin AT. Kalau ruas kiri saya pecah, maka kita akan mendapatkan S per S kuadrat plus A kuadrat plus A per S kuadrat plus A kuadrat I adalah sama dengan Laplace dari cos AT ditambah I kali Laplace dari sin AT. Nah, kita mari samakan ruas kiri dan ruas kanan. Kita akan lihat bahwa bentuk yang kiri ini sama dengan Laplace dari cos AT, dan bentuk yang ini sama dengan Laplace sin AT. Sehingga dengan mengekivalenkan ruas kiri dan ruas kanan, kita bisa mendapatkan bahwa Laplace dari cos AT itu adalah S per S kuadrat plus A kuadrat, dan Laplace dari sin AT itu adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Nah, di literatur kalian bisa mendapatkan nilai dari Laplace dari sebuah fungsi ft. Nah, di sini buku yang saya gunakan adalah dari Advanced Engineering Mathematics karyanya Kreyszig, dan edisi yang saya pakai di sini edisi tahun 2010. Kalian bisa mendapatkan dari tabel 68 bentuk Laplace transform dari sebuah fungsi seperti apa. Kemudian juga kalian bisa mendapatkan Laplace dari sebuah fungsi ft. Itu fs-nya seperti apa untuk bentuk-bentuk yang sederhana. Ya, jadi kalian nanti wajib untuk mempunyai tabel Laplace ini supaya kita bisa menyelesaikan kasus-kasus yang kita punya nanti. Nah, selain itu di sini saya men-summary ya di tabel ini contoh-contoh yang sudah saya buktikan tadi. Misalnya kalau ft-nya C, Laplace-nya adalah C per S. Kemudian kalau E pangkat AT itu adalah 1 per S min A. Kemudian Laplace dari cos AT dan sin AT adalah seperti ini. Ini kita sudah buktikan. Jangan lupa juga melihat di tabel 68 Kreyszig tadi mengenai bentuk Laplace dari fungsi-fungsi. Misalnya ini dari turunan dari F aksen T ya, atau turunan pertama dari Ft itu adalah SFS minus F0. Kemudian bentuk Laplace dari turunan ke N dari sebuah fungsi ft itu adalah S pangkat N Fs minus S pangkat N min 1 F0 dan seterusnya sampai Fn min 1 dari 0. Nah, bentuk-bentuk ini akan sangat berguna nanti ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial linier, baik yang linier biasa maupun yang simultan nanti. Nah, sekarang kita akan melihat kasus-kasus persoalan yang bisa diselesaikan dengan Laplace. Kita akan mulai untuk belajar dasar-dasarnya ya, bagaimana penyelesaian persamaan diferensial dengan Laplace. Ada 3 kasus yang kita akan pelajari sebagai dasar sebelum kita melihat problem yang lebih kompleks ya. Pertama adalah kasus pecahan dengan penyebut akar real dan berbeda. Kasus kedua adalah kasus pecahan yang penyebutnya adalah akar kembar. Dan kasus ketiga adalah kasus pecahan dan penyebut akar imajiner.